Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian IPAS kelas 4 SD bab 7. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia disebut kebutuhan titik-titik. Jadi teman-teman, salah satu kebutuhan itu memang harus dipenuhi dan kalau tidak dipenuhi nanti kehidupan manusia secara mendasar itu akan terganggu. Nah, kebutuhan yang seperti itu disebut sebagai kebutuhan A. primer, B. tersier, C. sekunder, atau D. tambahan. Nah, teman-teman, kebutuhan yang mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi oleh manusia itu disebut sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan pokok ya teman-teman. Contohnya makanan, sandang, kemudian dan juga tempat tinggal atau papan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Ganis mengikuti pelajaran olahraga di sekolah. Dia tampak kelelahan dan haus. Salah satu temannya menawarkan minuman miliknya. Minuman tersebut termasuk titik-titik A. kehausan, B. keinginan, C. kebutuhan, D. kesempatan. Nah, minuman bagi orang yang kelelahan dan haus itu termasuk dalam kebutuhan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 3. Salsa, siswa SD kelas 4. Ia membeli sepatu bermerek di mall di kotanya. Sepatu yang ia beli termasuk titik-titik A. kebutuhan, B. keinginan, C. sandang, atau D. pangan. Nah teman-teman, kebutuhan seseorang itu berbeda-beda tergantung dari usianya, kemudian dari misalnya tingkat sekolahnya seperti itu, kemudian tergantung profesinya atau pekerjaannya, dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini contohnya bahwa Salsa itu masih kelas 4 SD, teman-teman. Nah, kalau siswa kelas 4 itu kebutuhannya misalnya buku, tas, kemudian pensil, penggaris itu namanya kebutuhan bagi seorang siswa. Nah, kalau di sini disebutkan sepatu bermerek bagi seorang siswa kelas 4 SD itu termasuk keinginan ya teman-teman. Jadi bukan upaya untuk memenuhi kebutuhannya, tapi itu hanya sekedar keinginan. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar kamera. Ando bekerja sebagai fotografer. Dia membeli benda seperti di atas. Benda tersebut termasuk titik-titik A. kebutuhan, B. keinginan, C. sandang, atau D. pangan. Nah, teman-teman, bagi seorang fotografer, kamera itu sangat diperlukan karena itu digunakan dalam pekerjaannya. Maka ketika dia membeli kamera, dia berarti sedang memenuhi kebutuhannya ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Namun ya teman-teman, ketika misalnya siswa kelas 4 SD itu kan profesinya sebagai siswa pelajar, sudah membeli kamera maka ia memenuhi keinginannya. Itulah perbedaan profesi sehingga menentukan perbedaan kebutuhannya juga ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sepatu bola ya teman-teman. Benda tersebut termasuk kebutuhan bagi titik-titik. Nah, siapakah yang memerlukan sepatu seperti tersebut? Apakah A. pemain sepak bola, B. wirausaha, C. wisatawan, atau D. masinis? Nah, sepatu ini teman-teman cocok dibutuhkan oleh seorang pemain sepak bola ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 6. Ajeng memerlukan beras untuk dimasak lalu dimakan. Dia menukarkan ayamnya dengan beras milik Anton. Ajeng memenuhi kebutuhannya dengan cara titik-titik. A. barter, B. bertani, C. berkebun, D. berdagang. Nah, di sini ada proses apa teman-teman? Menukarkan apa di sini? Yaitu menukarkan beras dengan ayam. Nah,
Kegiatan menukarkan barang dengan barang itu dinamakan sebagai kegiatan barter ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 7. Berikut cara yang paling mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah titik-titik. Apakah A. Berburu, bertani, membuat pakaian sendiri? Nah teman-teman, kalau di sini berburu itu juga perlu waktu. Bertani apalagi kita menunggu dari menanam sampai nanti berbuah baru dipanen. Kemudian kalau membuat pakaian sendiri itu juga proses lama, 1 minggu seperti itu ya. Berarti ini tidak cepat dan juga tidak mudah. Kita silang saja. Kemudian B. Menukarkan perak dengan barang. Perak dengan barang itu kalau mau ditukarkan itu harus menyetarakan nilainya. Maka di sini juga tidak mudah dan tidak cepat. Yang C. Melakukan pertukaran barang. Barter ini juga sulit dilakukan. Kenapa? Karena kita harus menukarkan dengan barang yang setara. Kita harus mencari barang yang setara yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat yang D. Membeli barang dengan uang. Nah ini paling praktis, paling mudah dan paling cepat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu membeli barang dengan uang. Kita lanjut soal nomor 8. Dona menggunakan uang untuk ditukarkan dengan buku. Fungsi uang pada pernyataan tersebut yaitu sebagai A. Alat ukur, B. Alat tukar, C. Nilai tukar, D. Nilai harga. Nah ditukarkan berarti uang itu sebagai alat tukar ya teman-teman. Yang B. Kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada cek dari Bank BCA. Nah, di sini ada tulisannya ya, nominal sejumlah uang. Di sini 5 juta rupiah. Jenis uang seperti tampak dalam gambar tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Kartal? Kartal itu adalah uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Nah, kalau cek seperti ini, giro itu dinamakan sebagai uang giral ya teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan 2 orang. Paket untuk siapa, Pak? Paket jaket untuk Banu. Saya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Nah, ini adalah orang yang sedang menerima paket seperti itu ya teman-teman. Cara memenuhi kebutuhan seperti dalam gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, cara tersebut termasuk apa? Apakah A. Bertani, B. Berburu, C. Membeli, atau D. Berkebun? Nah, kalau membeli paket itu berarti cara memenuhi kebutuhan dengan cara membeli. Nomor 11. Risa menerima uang dari Doni, sedangkan Doni menerima sepatu dari Risa. Berdasarkan pernyataan tersebut, Risa berperan sebagai titik-titik. A. Penjual, B. Pembeli, C. Konsumen, D. Produsen. Nah, di sini adalah Risa menerima uang, dia berarti menjual sepatu ya teman-teman. Maka status si Risa itu adalah sebagai penjual. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada seorang ibu yang sedang menjahit. Kegiatan ekonomi yang ditunjukkan gambar di atas adalah titik-titik. Ketika sedang menjahit pakaian itu termasuk kegiatan apa? Apakah A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Produksi, atau D. Jual beli? Nah, kegiatan membuat pakaian berarti adalah produksi ya teman-teman. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 13. Sari menyalurkan barang hasil produksi kue ke beberapa toko di kotanya. Sari bertindak sebagai titik-titik. A. Penyalur, B. Produsen, C. Konsumen, D. Distributor. Nah, kalau kita menyalurkan beberapa barang ke orang lain itu termasuk kalau menjual, itu status kita itu sebagai distributor ya teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ya teman-teman, soal nomor 14. Perhatikan pekerjaan berikut. 1. Tukang cukur, 2. Penjahit, 3. Petani, 4. Dokter. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah nomor. Kalau yang 1, tukang cukur itu menghasilkan jasa. Kemudian penjahit itu barang.
Petani itu juga barang. Kalau dokter itu jasa ya. Jadi 2 dan 3 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 15. Alfi makan dan minum di restoran dekat rumahnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan Alfi adalah titik-titik. A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Produksi, D. Mediasi. Nah, kegiatan makan, menggunakan barang, menggunakan jasa itu adalah kegiatan ekonomi berupa konsumsi. Jadi jawabannya yang A. Nah, demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.